Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ngadon roti lagi, kali ini saya bikin roti sobek. Ini adonan akan saya panggang dengan menggunakan oven tangkring. Nah, ini yang banyak banget ditanya sama teman-teman ya. Gimana sih caranya memanggang roti pakai oven tangkring? Apakah bisa tetap empuk lembut rotinya? Terus triknya seperti apa? Nah, pada video kali ini saya mau kasih lihat ke teman-teman cara salah menggunakan oven tangkring ya. Sambil nungguin ovennya siap untuk dipakai, saya mau kasih lihat dulu ke teman-teman tanaman-tanaman saya di kebun mini alias di kebun teras ya. Ini ada pakcoy yang ditanam dengan sistem hidroponik. Jadi cuman pakai air aja tanpa pakai tanah. Nah, kalau yang ini pakai tanah, ada terong, ada tomat cherry. Ini udah mulai berbuah, cuman daun-daunnya tuh rusak, teman-teman. Ini terong tinggal nunggu berbuah. Ini yang sering dipakai sehari-hari ini daun sop sama daun bawang. Daun bawangnya tuh saya tanam dari sisa-sisa potongan ya akarnya. Kalau kita habis beli itu tuh saya tanam. Dia tumbuh dan bisa kita panen beberapa kali. Nah, ini dia oven tangkring yang akan saya pakai hari ini, teman-teman. Ini oven tangkringnya mereknya Hawk. Ukuran yang nomor 4 kalau tidak salah ini ya. Oven tangkring biasanya sudah ada termometer bawaannya, itu yang di bagian atas ya. Tapi kali ini saya menambahkan termometer sendiri yang di bagian bawah yang menggantung itu untuk ngasih lihat ke teman-teman berapa sih suhu sebenarnya di dalam oven ya. Karena termometer bawaannya oven tangkring itu suhu maksimalnya cuma di 200 derajat Celcius. Kita ke kasus yang pertama. Saya ngasih lihat ke teman-teman bagaimana jika kita memanggang adonan roti dengan oven tangkring yang kondisinya lubang bagian atas kita tutup. Kemudian suhu yang kita pakai ini di 230 derajat Celcius ya untuk termometer tambahan itu. Karena kalau termometer bawaan itu suhunya cuma di 200 tuh keterangannya. Dan ini kita letakkan adonannya di rak tengah. Biasanya teman-teman nanya, apakah menaruhnya di rak bagian bawah atau di rak bagian tengah? Ini saya contohin meletakkannya di rak bagian tengah, teman-teman ya. Suhu di atas 200. Jadi ini 230-an sampai 240 tadi waktu kita mau masukin adonan. Tapi biasanya suhu di dalam oven tangkring itu akan turun drastis setelah kita membuka pintunya. Nih seperti ini tadi ya, setelah pintunya dibuka, suhunya itu turun jadi sekitar 210. Masih cukup tinggi ya untuk memanggang roti. Karena suhu normalnya kalau kita panggang roti itu sekitaran 180 sampai 200 aja maksimal. Nah, ini tadi setelah dipanggang beberapa menit, teman-teman, kalian bisa lihat ya, permukaan adonan sudah berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang ini sebenarnya ya. Tapi waktu saya lihat ini bagian pinggirnya, sebenarnya ini bagian bawahnya dan pinggirnya roti itu belum matang. Jadi baru matang itu bagian permukaannya aja. Kenapa? Karena satu, suhunya terlalu tinggi. Kedua, lubang di atas juga tadi itu kita tutup ya. Nanti kita bedain dengan yang lubangnya kita buka deh. Nanti di kasus yang kedua. Ini coba saya pindahin ya, supaya bagian bawahnya juga matang. Tapi nanti resikonya bagian permukaan roti akan gosong. Nah, yang loyangnya terlalu dekat sama dinding oven, itu teman-teman apa yang terjadi nanti dia akan cepat sekali gosongnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini yang sudah saya keluarkan. Warna permukaannya udah kecoklatan banget, ini udah gosong sih kalau menurut saya ya. Warna permukaan roti kayak gini, walaupun ada sebagian orang yang suka kalau roti itu warnanya kayak gini. Ini yang saya bilang tadi, kalau loyang terlalu dekat sama dinding oven, dia akan mudah sekali gosong karena di dekat dinding oven itu suhunya lebih panas dibandingkan di posisi tengah ya. Jadi, teman-teman pelajarannya jangan meletakkan loyang terlalu dekat sama dinding oven. Saya ketok-ketok itu masih panas, memang permukaannya agak keras ya, ini permukaan rotinya. Tapi ketika dia sudah dingin, ini permukaannya sudah tidak keras lagi kok, sudah lembut bagian atasnya. Tuh, walaupun tidak lembut-lembut banget ya, karena dia udah gosong.
Bagian bawahnya tidak terlalu kering, masih agak basah. Sekarang kita cek bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Dalamnya itu empuk, tapi dia kurang kering, masih agak basah. Dan bagian bawahnya juga masih agak basah ya, karena memang tadi terlalu besar atau terlalu tinggi suhu, terlalu besar apinya. Jadi kondisi rotinya seperti ini. Nah, ini jadi pelajaran ya buat teman-teman, jangan lakukan hal itu tadi. Kita ke kasus yang kedua. Ini adonan yang sama, adonannya sudah kalis elastis, sudah cukup proofingnya. Sekarang bedanya kita akan taruh di rak bawah, suhunya juga sama, suhunya tinggi, dan yang ini kita membuka lubang atas. Apa yang terjadi? Sama ya teman-teman, ketika kita memanggang di suhu yang terlalu tinggi, walaupun di rak tengah, walaupun di rak bawah, sama bagian permukaan roti itu akan matang duluan, sedangkan bagian dalam dan bagian bawah biasanya dia akan lambat, terlalu lambat matangnya. Ini contohnya juga ya. Tuh, bagian permukaan udah kecoklatan, udah cantik sih ini warnanya kalau untuk oven tangkring. Tapi mari kita cek bagian pinggir dan bagian bawahnya. Tuh, sayang banget kan teman-teman kalau udah ngadon bagus, adonan udah kalis elastis, tapi keliru saat pemanggangannya. Jadi kalau teman-teman pakai oven apapun sama ya teman-teman, mau pakai oven deck, pakai oven listrik, pakai oven tangkring, kalau setting suhunya keliru, maka roti kita juga tidak akan sukses 100% hasilnya. Walaupun pakai oven deck, oven listrik juga sama teman-teman. Tapi kalau kita tahu suhu yang tepat untuk memanggang, walaupun kita pakai oven tangkring, hasilnya tuh akan sukses 100% kalau kita ngerti suhu ya, ngerti nyeting suhu. Terutama kalau kita sudah mengenali oven kita masing-masing. Nah, ini ya. Ini lebih parah lagi nih bagian bawahnya belum matang banget, masih basah. Karena tadi memang kalau dilanjutin lagi proses panggangnya, dilamain lagi, bagian permukaannya bakalan lebih gosong lagi kalau kita nungguin bagian bawahnya matang sampai kering. Nah, kondisinya kayak gini ya. Bagian atasnya oke, tapi bagian bawahnya itu belum matang banget kalau yang ini. Jadi, teman-teman perhatikan dua case ini tadi ya, sama apinya terlalu besar, mau lubang atas dibuka, mau lubang atas ditutup sama. Kalau api besar, tetap aja bagian dalam dan bagian bawahnya tidak matang sempurna, sedangkan permukaan rotinya udah matang atau udah gosong. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga jadi pembelajaran buat teman-teman yang mau panggang roti pakai oven tangkring. Next, insya Allah akan saya buatin lagi video lainnya terkait rotian. Terima kasih udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.